Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom dan selamat pagi. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami datang tunduk seketika menghadap hadirat Tuhan yang suci, menaikkan syukur terima kasih atas pimpinan Tuhan bagi kami. Kami boleh melewati malam peristirahatan kami dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali segala aktivitas kami Bapa, kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tapi sebelumnya ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Ketika kami mendengarkan nasihat firman Tuhan pagi ini, biarlah Roh-Mu yang suci akan menguasai kami sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar, kami boleh hayati itu dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2024 berjudul Malaikat Perjanjian. Ayat tema terdapat di dalam 2 Tawari 6 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Mari kita ikuti renungan pagi hari ini. Saudaraku, ini terjadi di satu tempat yang sunyi dan bergunung di tempat tinggal binatang buas dan tempat di mana perampok dan pembunuh mengintai mangsanya. Terpencil dan tanpa perlindungan, Yakub sujud di atas bumi dengan rasa sedih yang dalam. Saat itu tengah malam, semua kekasih-kekasihnya berada jauh daripadanya dan sedang terancam bahaya dan kematian. Yang paling menggetirkan dari semuanya itu adalah pikirannya bahwa dosanya sendirilah yang telah mendatangkan bahaya terhadap orang-orang yang tidak bersalah itu. Dengan tangis dan air mata, ia melayangkan doanya kepada Allah. Tiba-tiba satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Ia pikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Di dalam kegelapan, keduanya bergumul untuk saling menguasai. Tidak sepatah kata pun diucapkan, tetapi Yakub mengeluarkan segenap tenaganya dan tidak mengendorkan usahanya sesaat pun. Sementara ia terus bertarung untuk membela hidupnya, perasaan bersalah mereka menekan jiwanya. Dosanya muncul di hadapannya dan menutup dia daripada Tuhan. Tetapi di dalam kepicikannya itu, ia mengingat janji-janji Allah dan segenap hatinya terangkat dalam permohonan akan rahmat-Nya. Pergumulan itu terus berlangsung sampai fajar hampir menyingsing. Bila mana orang asing itu memegang pangkal pahanya, saat itu juga Yakub menjadi timpang. Yakub kini menyadari watak yang sebenarnya dari musuhnya itu.
Ia tahu bahwa ia telah bergumul dengan seorang pesuruh surga. Dan itulah sebabnya mengapa usahanya yang hampir melebihi tenaga manusia itu tidak berhasil untuk memperoleh kemenangan. Itu adalah Kristus, malaikat perjanjian, yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar kesakitan, tetapi ia tidak mau mengendorkan pegangannya itu. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung kepada malaikat itu dan ia menangis dan memohon belas kasihan. Hosea 12 ayat 5. Memohon suatu berkat, ia harus memperoleh suatu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit pada tubuhnya tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari tujuan tersebut. Tekadnya bertambah kuat, imannya lebih teguh, dan lebih tabah sampai kepada akhirnya. Malaikat itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Ia mendesak, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kalau saja hal ini merupakan satu kepercayaan yang sombong dan takabur, maka Yakub akan binasa pada saat itu juga. Tetapi kepercayaannya itu adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak, tetapi berharap kepada kesetiaan Allah yang selalu memegang janjinya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 226 dan 227. Renungkan lebih dalam. Apakah saya berpegang teguh pada Tuhan sampai Dia memberkati, ataukah saya cenderung menyerah terlalu cepat? Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman Tuhan pada pagi ini yang begitu indah. Terima kasih oleh karena kami dinasihati, agar supaya dalam kami menjalani kehidupan selama kami di dunia ini, kami terus berpegang kepada janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kami bahwa Engkau akan selalu menolong kami, bahkan memberkati kami dimanapun kami pergi dan berada. Asalkan kami selalu hanya berharap kepada Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, kami hanya serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berkat surga akan berlimpah dalam kehidupan kami, baik berkat badani, berkat kesehatan, maupun berkat rohani. Ini doa kami Bapa, sempurnakan yang kurang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.